Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan judul materi Biaya Modal, Leverage, dan Struktur Modal. Video ini dibuat oleh kelompok 12 yang beranggotakan Ahmad Syarif, Anissa Rusyada, Lukmanul Hakim, dan Muhammad Al-Amin dari jurusan Ekonomi Syariah. Pembahasan A. Biaya modal. Pengertian biaya modal, fungsi biaya modal, jenis-jenis biaya modal, contoh kasus biaya modal. B. Leverage. Pengertian leverage, fungsi leverage, jenis-jenis leverage, contoh kasus leverage. C. Struktur modal. Pengertian struktur modal, komponen struktur modal, teori-teori struktur modal, contoh kasus struktur modal. A. Biaya modal atau cost of capital. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Namun, jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau yang disingkat WACC dari seluruh modal yang digunakan. Konsep ini bermanfaat dalam penilaian usulan investasi jangka panjang. Contoh rumus bisa dilihat di slide berikut ini. Untuk keterangan rumus bisa dilihat pada slide berikut ini. Fungsi biaya modal terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan, biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman atau utang tentunya berbeda dengan biaya modal dari modal sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan kepada A. Sebelum pajak atau before tax basis, yaitu perlu disesuaikan dulu dengan perhitungan biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. B. Setelah pajak atau after tax basis. C. Sebagai discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari profits dan pengeluaran investasi pada perhitungan yang menggunakan metode Net Present Value atau Profitability Index. Jenis-jenis biaya modal. Jenis-jenis biaya modal terbagi menjadi dua, yaitu biaya modal individual dan biaya modal keseluruhan. Dalam biaya modal keseluruhan terbagi menjadi 5, yaitu A. Biaya modal hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek atau hutang lancar ialah yang waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun, terdiri dari hutang perniagaan atau trade account payable, hutang wesel, dan kredit jangka pendek dari bank. B. Biaya modal hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang atau cost of debt ialah yang waktu pengembaliannya lebih dari 10 tahun, contohnya obligasi. C. Biaya modal saham preferen atau cost of preferred stock. Biaya modal saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required
rate of return oleh investor saham preferen. Contoh rumus bisa dilihat di slide berikut ini. Untuk keterangan rumus bisa dilihat pada slide berikut ini. D. Biaya modal saham biasa atau modal sendiri dalam kurung ekuitas merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi dan disatukan menjadi biaya modal sendiri atau ekuitas. Contoh rumus bisa dilihat di slide berikut ini. Untuk keterangan rumus bisa dilihat pada slide berikut ini. Biaya modal laba ditahan atau cost of retained earning adalah sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada saham biasa perusahaan yang bersangkutan atau pemegang saham menginvestasikan kembali labanya. Untuk menghitung ekuitas pada laba ditahan, digunakan dua model pendekatan, yaitu A. Model diskonto dividen atau dividen discount model, yaitu menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham, sehingga biaya modal mirip faktor diskonto dari dividen yang ada. Contoh rumus bisa dilihat di slide berikut ini. Untuk keterangan rumus bisa dilihat pada slide berikut ini. B. Pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model, yaitu dengan menganalisis tingkat return saham yang terjadi seperti halnya model penetapan biaya modal. Model CAPM dipengaruhi oleh besarnya bunga bebas risiko, risiko sistematis, dan premium risiko pasar. Contoh rumus bisa dilihat di slide berikut ini. Untuk keterangan rumus bisa dilihat pada slide berikut ini. Contoh soal atau kasus. Yang pertama, target struktur modal perusahaan adalah 30% hutang, 10% saham preferen, dan 60% modal sendiri yang seluruhnya berasal dari laba ditahan. Biaya hutang adalah 12%, biaya saham preferen 12,6%, dan biaya laba ditahan 16,5%. Pajak diketahui sebesar 40%. Berapa struktur modal keseluruhan? Penyelesaian bisa dilihat di slide ini. Contoh kasus yang kedua, perusahaan menarik pinjaman dari bank sebesar 10 juta dengan tingkat bunga 20% per tahun, biaya provisi 200.000, biaya akta 50.000, dan roya 25.000. Maka seluruh biaya yang dikeluarkan sebesar 2.275.000. Sedangkan penerimaan bersih sebesar 7.725.000 atau 10 juta dikurang 2.275.000. Penyelesaian bisa dilihat di slide berikut ini. B. Leverage. Pengertian leverage. Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang memiliki beban tetap atau hutang dan saham preferen untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan dan meningkatkan keuntungan pemegang saham. Perusahaan yang menggunakan leverage memiliki tujuan agar keuntungan yang didapatkan lebih besar dari biaya tetap atau beban tetap. Fungsi leverage itu ada 5. Yang pertama, mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain atau kreditor.
Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, menilai keseimbangan nilai aktiva atau aktiva tetap dengan modal. 4. Menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Jenis-jenis leverage itu ada 3. Yang pertama, leverage operasi atau operating leverage, yaitu kemampuan perusahaan dalam menggunakan fixed operating cost untuk memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap earning before interest and tax atau dikenal dengan EBIT. Perusahaan mengharapkan perubahan penjualan akan mengakibatkan perubahan laba sebelum bunga dan pajak yang lebih besar. Leverage operasi timbul akibat adanya beban tetap dalam operasional perusahaan. Beban tetap tersebut biasanya berasal dari biaya depresiasi, biaya produksi, dan pemasaran yang bersifat tetap. Sedangkan rumus leverage operasi bisa kawan-kawan lihat dan perhatikan. Yang kedua, leverage keuangan atau financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya untuk meningkatkan laba per lembar saham atau EPS. Leverage keuangan timbul karena adanya kewajiban finansial yang bersifat tetap atau fixed financial charge yang harus dikeluarkan perusahaan. Sedangkan rumus leverage keuangan bisa kawan-kawan lihat dan perhatikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu leverage gabungan atau combination leverage adalah multiplier atas perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan penjualan, atau dengan kata lain yaitu tingkat rasio antara presentasi perubahan EPS dengan perubahan penjualan. Leverage kombinasi dihitung dengan DSCL atau Degree of Combination Leverage, yaitu yang mengukur risiko perusahaan secara keseluruhan, baik risiko bisnis maupun keuangan. Sedangkan rumus leverage gabungan bisa kawan-kawan lihat dan perhatikan. Contoh kasus, The Cortiva Inc. mempunyai data penjualan payung sebagai berikut. Harga jual payung $50 per unit, harga variabel sebesar 10% dari harga jual, dan biaya tetap sebesar $3.000. Hitunglah A. Jika pada tahun 2004 terjual 1000 unit payung, berapakah DOL? B. Jika interest yang harus dibayar sebesar $5.000, berapakah DFL? C. Berapakah DCL perusahaan? Penyelesaian bisa dilihat di slide berikut ini.
Struktur modal. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah bauran, proporsi, pendanaan permanen jangka panjang perusahaan menggunakan hutang dan modal sendiri. Struktur modal merupakan hasil atau akibat dari keputusan pendanaan, apakah menggunakan utang atau ekuitas untuk mendanai operasi perusahaan. Adapun komponen struktur modal. Yang pertama, modal asing. Modal asing atau utang adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara dan pada saatnya harus dibayar kembali. Penggunaan utang ini harus mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari utang berupa bunga yang menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan. Modal asing terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, utang jangka pendek, yang kedua, utang jangka menengah, yang ketiga, utang jangka panjang. D. Modal sendiri. Modal sendiri atau ekuitas adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka yang tidak terbatas, sedangkan modal pinjaman dalam kurung utang memiliki jatuh tempo. Modal sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Adapun teori struktur modal. Yang A, teori tradisional, berpendapat adanya struktur modal yang optimal, artinya struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang B, teori Modigliani dan Miller, berpendapat bahwa nilai perusahaan bergantung pada arus kas yang dihasilkan bukan pada rasio utang dan ekuitas. Yang C, teori trade-off, menyatakan bahwa setiap perusahaan dapat menentukan target rasio hutang yang optimal yang ditentukan berdasarkan pertimbangan manfaat dan biaya kebangkrutan. Yang D, teori pecking order, menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung menggunakan sumber pendanaan internal dalam kurung laba ditahan dan depresiasi daripada dana eksternal. Yang E, teori keagenan, berpendapat bahwa dengan diadakannya pendanaan eksternal yang berupa hutang, maka diharapkan biaya yang dikeluarkan untuk pengawasan manajemen oleh pemegang saham dapat berkurang. Contoh kasus, PT ABC memiliki utang sebesar 30 juta dengan bunga 5% dan laba operasi bersih sebesar 10 juta. Jika tingkat kapitalisasi modal sendiri, tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk modal sendiri sebesar 11%, maka cara menghitung penilaian perusahaan adalah sebagai berikut. O. Laba bersih operasional sama dengan 10 juta. F. Bunga 5% kali 30 juta sama dengan 1.500.000. E. Laba tersedia untuk pemegang saham sama dengan 8.500.000. Tingkat kapitalisasi MS sama dengan 11%. S. Nilai pasar saham sama dengan 77.727.700. V. Nilai keseluruhan perusahaan sama dengan 107.727.700. Jadi, tingkat kapitalisasi keseluruhan adalah sebagai berikut. Penyelesaian. Maka, harga per lembar saham bila perusahaan mempunyai 850 lembar saham, yaitu sebesar 77.727.700 dibagi 850 sama dengan 91.444 per lembar. Selanjutnya, apabila perusahaan ingin mengganti obligasi dengan saham, maka perhitungannya adalah nilai obligasi dibagi harga saham per lembar, yaitu 30 juta dibagi 91.440 per lembar, sama dengan 328 per lembar. Hingga sekarang obligasi dibelanjai dengan modal sendiri semuanya, maka tingkat keuntungan yang disyaratkan menjadi lebih rendah, yaitu 10%. Maka besar KO tingkat kapitalisasi keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut.
Demikian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, semoga dapat dimaklumi dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.